Jebakan Cinta CEO Episode 13 Jangan Khawatir. Penulis Via Raya. Bahkan hal konyol seperti ini sekalipun, tanya Yuriko tidak percaya. Tentu saja, balas Wolf santai. Astaga Tuhan, ujar Yuriko frustasi. Ia benar-benar tidak menyangka dengan sikap Wolf. Badan tinggi kekar, tetapi sifatnya benar-benar kekanakan. Sudah sana cepat keluar. Aku harus kembali dan menemani nenek. Usir Wolf merasa sudah cukup mengejutkan Yuriko. Meski masih tidak bisa percaya, tetapi tidak bisa menolak. Yuriko harus membiarkan nama itu tersimpan di ponselnya. Mengingat neneknya sendirian di rumah sakit, wanita itu lekas turun dan membiarkan Wolf pergi. Ya ampun, kenapa Yuri menggemaskan sekali. Wolf memukul-mukul setir membayangkan wajah terkejut Yuriko yang sangat menggemaskan. Bagaimana aku bisa tahan nanti kalau Yuri sudah tinggal di rumahku? Sambung pria itu gemas. Memikirkan akan segera tinggal bersama membuat Wolf tidak sabar. Akankah ia meminta Yuriko untuk tidur di ruangan yang sama dengannya atau berbeda? Haruskah ia menjadikan poin 2 sebagai pegangan agar Yuriko tidak bisa menolak? Lihat nanti saja deh, lirihnya sambil mulai mengemudikan mobilnya kembali ke rumah sakit. Dalam waktu 5 menit, mobil yang Wolf kendarai sampai di parkiran bawah tanah rumah sakit. Baru saja memarkirkan mobil, sang ayah sudah menghubunginya dan mendesak agar cepat pulang karena akan dikenalkan dengan seorang wanita. Wolf sudah menikah dan tidak perlu papa jodohkan dengan wanita manapun. Geram Wolf pada ayahnya. Baiklah, baiklah. Sekarang bawa istrimu ke rumah. Papa tidak akan percaya kau sudah menikah kalau kau tidak membawa bukti. Apalagi kau menikah dalam waktu semalam. Bukankah akan sangat sulit dipercaya? Wolf sudah bilang sama mama akan membawa istri Wolf ke rumah nanti malam. Jadi papa tidak perlu khawatir. Baiklah, bawa bukti lain agar papa percaya. Iya, Pa. Itulah alasan kenapa Wolf begitu terburu-buru mengajak Yuriko untuk mendaftarkan pernikahannya ke kantor catatan sipil. Ia tahu ayahnya tidak akan mudah untuk dibodoh-bodohi. Jadi sebelum ia menyesal karena ketahuan berbohong, ia harus mempersiapkan segalanya. Astaga, untung saja urusan dengan Yuri sudah selesai. Kalau tidak, mungkin aku akan dinikahkan dengan wanita yang sama sekali tidak aku kenal dan tidak aku cinta. Wolf menghela napas lega sambil mengempaskan tubuhnya ke belakang. Sepertinya aku harus mengucapkan banyak terima kasih pada nenek Yuri. Kalau bukan karena nenek Yuri, mungkin aku masih kebingungan membujuk Yuri. Sambungnya. Wolf lekas turun dari mobil. Ia melangkah menuju lift dan menekan tombol di mana letak ruangan perawatan nenek Yuana berada. Sampai di sana, ia melihat seorang perawat sedang memeriksa kondisi nenek Yuana saat ini. Sus, panggil Wolf. Iya, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Tanya perawat itu. Bagaimana? Nenek sudah sadar belum? Tanya Yuriko setelah menutup pintu. Sudah, tapi nenek tidur lagi, sahut Wolf datar. Perasaannya berubah tidak nyaman setelah sang ayah menghubunginya. Tapi nenek baik-baik saja kan? Tanya Yuriko khawatir. Ya, sahut Wolf singkat. Yuriko melangkah maju dan duduk di kursi samping ranjang neneknya. Ia meraih tangan keriput neneknya dan mengucupnya perlahan. Syukurlah kalau nenek baik-baik saja. Yuriko menghela napas lega dan seluruh kekhawatirannya telah musnah. Ia mengangkat pandangan dan menatap pria yang kini menjadi suami kontraknya. Terima kasih, imbuhnya. Terima kasih untuk apa? Tanya Wolf sambil mengerutkan kening. Karena kau
Nenek bisa segera dioperasi dan sekarang dalam keadaan baik-baik saja, sahut Yuriko menjelaskan. Oh itu, bukan aku tapi kau. Nenek bisa segera dioperasi karena kau, Yuri, ujar Wolf tidak bisa menerima ucapan terima kasih dari istri kontraknya. Ia merasa tidak pantas mendapat ucapan terima kasih dari Yuriko. Apa yang ia lakukan untuk Nenek Yuana karena ia menginginkan Yuriko? Jika tidak, mana mungkin ia akan mengenal Nenek Yuana dan membantunya membayar biaya operasi. Sudah pukul 6. Apa kau sudah siap ke rumah orang tuaku? Tanya Wolf setelah memeriksa arlojinya. Sudah, tapi bagaimana dengan nenek? Yuriko masih tidak tega meninggalkan neneknya sendirian. Sebelumnya, ia menyewa seorang perawat untuk menemani neneknya di saat ia sibuk bekerja. Namun akhir-akhir ini ia berhenti karena tidak memiliki biaya. Kau tenang saja, aku sudah menyewa 2 perawat untuk menemani dan menjaga nenek. Jadi kau tidak perlu khawatir, sanggah Wolf. Jadi alasan pria itu memanggil perawat sebelumnya karena sudah tahu akan seperti ini respon Yuriko. Selain itu, ia juga tidak ingin Yuriko terlalu khawatir akan kondisi neneknya. Apa? 2? Yuriko terlihat begitu terkejut. Bahkan 1 perawat saja biayanya sangat mahal, apalagi kalau sampai 2. Iya, 2. Setidaknya nenek tidak akan pernah sendirian di sini karena salah satu dari mereka harus pergi ke toilet, balas Wolf dengan sangat jeli. Siapapun wanita yang menjadi istri Wolf akan merasa sangat bahagia. Pria itu begitu perhatian terhadap keluarga istrinya dan tidak hanya mencintai istrinya saja. Tapi biayanya sangat mahal. Lirih Yuriko tidak enak. Ia melirik Wolf sekilas dan kembali menundukkan kepalanya. Tidak masalah. Sebanyak apapun uang yang aku keluarkan tidak akan menjadi masalah asalkan kau selalu mematuhi setiap poin di perjanjian kontrak yang telah kau tanda tangani. Balas Wolf seolah sedang mengingatkan agar Yuriko tidak berani melanggar surat perjanjian nikah kontrak. Aku mengerti, kata Yuriko sambil mengangguk. Untuk beberapa saat ruangan itu menjadi hening. Mungkin sekitar 5 menit berlalu 2 perawat datang. Baiklah, ayo kita pergi. Wolf beranjak berdiri sambil menatap Yuriko. Sontak, sang empu ikut berdiri dan berjalan ke arah pintu. Pak Wolf, panggil Yuriko. Ada apa? Wolf menoleh ke belakang dan menatap Yuriko dengan dahi yang berkerut. Apa tidak sebaiknya kita ke rumah orang tua Pak Wolf besok saja? Tanya Yuriko merasa belum siap. Tidak, kita harus ke sana sekarang, sanggah Wolf tegas. Ia menatap Yuriko intens. Tangan wanita itu saling meremas dan tubuhnya condong ke depan. Terlihat sekali bahwa saat ini Yuriko sedang gemetar ketakutan. Sambil menghela napas berat, Wolf melangkah mendekat, meraih tangan Yuriko dan merangkul bahunya. Kemudian ia berkata, "Jangan khawatir, ada aku di sisimu. Aku tidak akan membiarkanmu kesulitan barang sedikit pun. Aku akan menempel seperti lem agar kau tidak merasa sendirian." Yuriko mengangkat pandangan, menatap manik mata coklat yang terlihat sangat menenangkan. Ia merasa tidak ada lagi kegugupan maupun ketakutan apapun dalam dirinya. Baiklah, ayo kita pergi sekarang, balas Yuriko mantap. Bagus. Puji Wolf mengusap lembut pucak kepala Yuriko dan mengecupnya perlahan. Lagi-lagi Yuriko dibuat terperangah dengan sikap Wolf. Pria itu tidak berhenti melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang suami kontrak pada istri kontraknya. Namun, bukan Wolf namanya kalau tidak berani melakukannya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.